Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas Decision Support System. Pertama, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Elvina Pramita Dewi, kemudian kedua adalah saya sendiri, Altaf Moreno, kemudian Dulfikar Ahmad Naufal, dan yang terakhir Andrian Rahmat. Pertama, di sini saya akan menjelaskan beberapa table of content-nya, yaitu yang pertama pengertian, yaitu untuk mengetahui pengertian dari Decision Support System itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan dari Decision Support System. Kemudian tiga, tipe dan jenis dari Decision Support System. Kemudian manfaat dari Decision Support System. Dan yang kelima yaitu cara penggunaan informasi Decision Support System. Pertama yaitu pengertian Decision Support System atau DSS. Apa itu DSS? Merupakan suatu sistem informasi yang diharapkan dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. DSS ini merupakan implementasi teori-teori pengambilan keputusan yang telah diperkenalkan oleh ilmu-ilmu seperti Operation Research dan Management Science. Hanya bedanya adalah bahwa jika dahulu untuk menyelesaikan penyelesaian masalah yang dihadapi harus dilakukan perhitungan iterasi secara manual. Biasanya untuk mencari nilai minimum, maksimum, atau optimum. Saat ini, komputer PC telah menawarkan kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan yang sama dalam waktu relatif singkat. Suatu DSS dirancang dengan benar adalah suatu sistem berbasis perangkat lunak interaktif yang dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan mengkompilasi informasi yang berguna dari data mentah, dokumen, pengetahuan pribadi, dan atau model bisnis untuk mengidentifikasi dan memecahkan berbagai masalah dan mengambil keputusan. Kemudian, tujuan harus dicapai oleh DSS itu sendiri adalah tiga, yaitu membantu manajer dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, mendukung keputusan manajer. Ketiga, meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan. Tujuan ini berkaitan dengan tiga prinsip dasar dari konsep DSS, yaitu struktur, masalah dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Kemudian yaitu informasi yang dikumpulkan oleh DSS itu sendiri yang menggunakan aplikasi pendukung keputusan, yaitu yang pertama mengakses semua aset informasi terkini termasuk data legasi dan relasional, kumpulan data, gudang data, dan kumpulan jumlah besar data. Kemudian yang kedua, angka-angka penjualan antara satu periode dengan periode yang lain. Yang ketiga, angka-angka pendapatan yang diperkirakan berdasarkan pada asumsi penjualan produk baru. Kemudian persyaratan yang dimiliki oleh TSS sendiri, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data dari beragam sumber atau data penjualan, data inventory, data supplier, data riset, dan sebagainya. Yang kemudian kedua, pemformatan dan penggunaan data. Ketiga, lokasi database yang sesuai serta pembangunan format untuk pembuatan laporan dan analisa berbasis pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, perangkat dan aplikasi yang serba bisa dan mampu memberikan pelaporan, monitoring, dan analisa terhadap data. Kemudian, karakteristik dari TSS ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah TSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya pada situasi terstruktur dan tidak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Berikutnya, dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Yang ketiga, disediakan bagi individu dan juga bagi grup berbagai masalah organisasional melibatkan pengambilan keputusan dari orang dalam grup. Untuk masalah yang strukturnya lebih sedikit, seringkali hanya membutuhkan keterlibatan beberapa individu dari departemen dan level organisasi yang berbeda. Kemudian DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan. Kemudian DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan. Kemudian DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Dan DSS biasanya mendayagunakan berbagai model. Kemudian untuk prinsip dasar akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita akan masuk ke dalam prinsip dasar. Di sini ada beberapa prinsip dasar yang bisa kita ketahui terhadap DSS sendiri. Yang pertama adalah struktur masalah sulit untuk menemukan masalah yang sepenuhnya terstruktur atau tak terstruktur. Ini berarti DSS diarahkan pada area tempat sebagai besar masalah berada. Yang kedua, efektivitas keputusan waktu manajer berharga dan tidak boleh terbuang. Tetapi manfaat utama menggunakan DSS adalah keputusan yang baik.
Dan yang terakhir, dukungan keputusan DSS tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer. Komputer dapat diterapkan pada bagian masalah yang terstruktur, tetapi manajer bertanggung jawab atas bagian yang tidak terstruktur. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu perkembangan Decision Support System atau DSS. Next, perkembangan DSS. Pada awalnya pengembangan DSS berawal dari akhir tahun 60-an. Dengan adanya penggunaan komputer secara time sharing atau berdasarkan pembagian waktu. Tidak sampai tahun 71 ditemukan istilah DSS oleh C. Anthony Goley dan Michael Scott Morton, yang keduanya profesor MIT. Bersama-sama menulis artikel dalam jurnal yang berjudul A Framework for Management Information System. Mereka merasakan perlunya adanya kerangka untuk menyalurkan aplikasi komputer terhadap pembuatan keputusan manajemen. DSS yang saat ini populer untuk digunakan adalah yang berbasis tabel atau spreadsheet, karena para manajer sudah terbiasa membaca data dengan cara tersebut. Dan untuk materi ketiga akan dijelaskan oleh teman kita, Elvina. Baik, materi selanjutnya yaitu tipe dan jenis Decision Support System. Next. Nah, untuk tipe-tipe DSS yang pertama adalah DSS model pasif, yaitu model DSS yang hanya mengumpulkan data dan mengorganisirnya dengan efektif. Biasanya tidak memberikan suatu keputusan yang khusus dan hanya menampilkan datanya. Yang kedua, DSS model aktif. Sebaliknya, memproses data dan secara eksplisit menunjukkan solusi berdasarkan pada data yang diperoleh. Yang ketiga, suatu DSS bersifat kooperatif jika data dikumpulkan, dianalisa, dan lalu diberikan kepada manusia yang menolong sistem untuk merevisi atau memperbaikinya. 4. Model driven DSS, yaitu tipe DSS di mana para pengambil keputusan menggunakan simulasi statistik atau model-model keuangan untuk menghasilkan suatu solusi atau strategi tanpa harus intensif mengumpulkan data. Yang kelima, communication driven DSS, yaitu tipe DSS yang banyak digabungkan dengan metode atau aplikasi lain untuk menghasilkan serangkaian keputusan, solusi, atau strategi. Yang keenam, data driven DSS, menekankan pada pengumpulan data yang kemudian dimanipulasi agar sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Yang ketujuh, dokumen driven DSS, menggunakan beragam dokumen dalam bermacam bentuk seperti dokumen teks, Excel, dan rekaman basis data untuk menghasilkan keputusan serta strategi dari manipulasi data. Itu next. Yang terakhir ada knowledge driven DSS, adalah tipe DSS yang menggunakan aturan tertentu yang disimpan dalam komputer yang digunakan manusia untuk menentukan apakah keputusan harus diambil. Selanjutnya, jenis-jenis DSS ada 6. Yang pertama, retrieve information element. Yang kedua, analyze entries files. Yang ketiga, prepare reports from multiple files. Yang keempat, estimate decisions consequence. Yang kelima, propose decision. Yang keenam, make decision. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zulfikar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat penggunaan aplikasi Decision Support System. Next. Jadi, manfaat penggunaan aplikasi DSS ini yang pertama yaitu mempermudah dilakukannya analisa terhadap data master dan juga data transaksi perusahaan untuk kemudian menghasilkan berbagai laporan yang akan mendukung proses pengembalian keputusan oleh pihak manajemen perusahaan. Yang kedua, yaitu memberikan tampilan yang lebih enak dilihat dan lebih profesional, yang dimana disesuaikan dengan kultur serta bidang bisnis perusahaan yang menggunakan aplikasi ini. Dan yang terakhir, memberikan informasi terkini terhadap pergerakan angka-angka dalam perusahaan atau bahkan bersifat real-time. Next. Selanjutnya yang kelima yaitu cara penggunaan aplikasi Decision Support System. Nah, pada dasarnya terdapat 3 cara penggunaan informasi dari DSS oleh manajer, yang dimana untuk mendefinisikan masalah dan memecahkan masalah tersebut. Yang pertama, pendefinisian masalah adalah usaha definisi dari pendekatan sistem. Yang selanjutnya, manajer menggunakan informasi untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Hal ini merupakan usaha pemecahan menurut pendekatan sistem dan berkaitan dengan fase desain dan pemilihan. Yang kedua,
Laporan secara berkala dan khusus digunakan terutama dalam usaha definisi dan simulasi dalam usaha pemecahan. Laporan berkala dapat dirancang untuk mengidentifikasi masalah atau masalah yang kemungkinan besar akan muncul. Manajer juga melakukan query terhadap database untuk menemukan masalah atau mempelajari lebih jauh lagi mengenai masalah yang telah diidentifikasi. Yang terakhir yaitu simulasi juga dapat juga membuka masalah yang tersembunyi karena kelemahan cenderung akan kelihatan menonjol ketika operasi perusahaan diubah secara matematis. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.